Negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, sangat bisa membantu Ukraina menghancurkan jet-jet tempur Rusia, namun NATO tidak ingin tangannya ikut kotor dalam inisiatif perang tersebut. Itu sebabnya, sangat beralasan jika NATO tidak akan terlibat langsung dalam konflik Rusia-Ukraina. NATO membatasi bantuannya hanya untuk membantu menjatuhkan pesawat tempur Rusia, kata Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg dikutip Sputnik Global. Wakil Menteri Pertahanan Polandia Cezary Tomczyk seperti dikutip Reuters pekan lalu berharap KTT NATO pada 9 hingga 11 Juli akan membahas apakah Polandia harus diizinkan untuk menembak jatuh rudal Rusia di Ukraina. Sikap NATO mengenai keterlibatan militer di Ukraina tetap tidak berubah, kata Stoltenberg dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi. Dia menegaskan, NATO akan mendukung Ukraina dalam menjatuhkan pesawat tempur Rusia, namun tidak akan terlibat langsung dalam konflik tersebut. NATO 100% terlibat. Akhir Mei lalu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa Berlin dan sekutu lainnya tidak secara serius membahas kemungkinan penembakan rudal atau drone Rusia di Ukraina karena hal ini berarti partisipasi langsung dalam konflik tersebut. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dan Volodymyr Zelensky menandatangani Fakta Kerja Sama Keamanan 10 tahun pada Senin lalu yang mencakup ketentuan mengenai mekanisme yang memungkinkan mereka menembak jatuh rudal dan drone Rusia yang menuju Polandia saat mereka berada di wilayah udara Ukraina. Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menolak gagasan tersebut, dengan menyatakan bahwa pemerintahan Biden tidak ingin melihat konflik meningkat akibat Polandia yang menjatuhkan rudal Rusia di Ukraina. Sebelumnya, Amerika Serikat bersama Inggris dan sekutu mereka di NATO mencabut pembatasan resmi yang membatasi penggunaan rudal jarak jauh yang bersumber dari barat oleh Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia. Langkah tersebut merupakan momen melintasi Rubicon bagi blok tersebut, yang tidak dapat lagi mengklaim bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, kata pakar pertahanan Rusia. Pengamat independen Barat telah menyuarakan kekhawatiran atas keputusan negara-negara NATO untuk mencabut sebagian pembatasan yang dirancang untuk menjaga rezim Kiev tetap terikat dan menghentikannya menyerang jauh ke pedalaman Rusia dengan menggunakan senjata yang bersumber dari aliansi. Mereka menilai, tindakan tersebut dapat memicu konflik. Eskalasi yang dapat dengan mudah lepas kendali. Pakar militer Rusia Alexei Leonkov kepada Sputnik mengatakan, Rusia yakin sistem serangan jarak jauh yang digunakan oleh Ukraina dikendalikan oleh NATO. Dia mengatakan, Ukraina tidak memiliki kemampuan militer dan teknis untuk melakukan serangan jarak jauh tanpa bantuan serius dari negara asing. Tidak ada kontribusi dari angkatan bersenjata Ukraina dalam mengarahkan rudal ATACMS, Storm Shadow, atau Scalp menuju sasaran Rusia. Operator sistem ini di Ukraina pada dasarnya bertindak sebagai tombol peluncuran, dan tidak lebih, sebutnya. Begitu juga dengan data intelijen diproses dan dianalisis di pusat khusus dekat Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, yang mengoperasikan sistem pengenalan objek Palantir Maven yang dibantu AI. Ukraina tidak perlu mengadopsi peralatan navigasi dan penargetan pada pesawat Su-24 dan Su-27 untuk penggunaan rudal Storm Shadow dan Scalp. Misi penerbangan dilakukan terlebih dahulu oleh spesialis Barat, dan pilot Ukraina cukup menekan tombol tembak, tegas Alexei Leonkov.